di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau nanya nih, siapa yang sudah tahu apa itu aturan? Aturan adalah nggak tahu Bu. Yang Tahu harus ya? dikerjakan. Iya, yang harus dipatuhi, benar. Terus gimana sih kita bisa menemukan aturan? Di sekolah, di Di rumah, di sekolah, di jalan. rumah, di jalan, terus Di mana-mana lagi, di pokoknya. mana-mana. Kenapa aturan itu dibuat? Untuk dipatuhi. Ya. Nah, jadi aturan itu bisa disebut dengan tata tertib. Nah, aturan bisa kita temukan di mana saja, di rumah, di sekolah, di jalan, atau dimanapun itu. Kemudian, kenapa aturan itu dibuat? Aturan itu dibuat supaya hidup kita menjadi lebih teratur. Makanya setiap orang harus mematuhi aturan. Nah, contohnya saja aturan yang ada di rumah. Di rumah kita tidak boleh meletakkan barang sembarangan. Contohnya seperti sepatu. Nah, benar. Pulang sekolah, sepatunya diletakkan di rak sepatu. Kemudian membersihkan tempat tidur, bangun tidur itu ya harus dilipat, selimutnya harus dirapikan supaya kita lebih nyaman, lebih terjaga dan lebih bersih. Kemudian juga ada aturan di sekolah. Ya, di sekolah itu kita mempunyai dua aturan. Yang pertama itu aturan tidak tertulis dan yang kedua aturan tertulis. Nah, contoh aturan tertulis itu seperti kita memakai seragam sekolah seperti anak-anak ini yang sudah ditentukan oleh sekolah. Hari Seninnya pakai baju putih merah gitu ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Terus kita harus ada tiket kelas. Bukan hanya di sekolah. Kita tidak boleh membuang sampah dimanapun, di jalan, di rumah, di sekolah atau dimanapun. Harus membuang sampah pada tempatnya. Harus kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin hanya itu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Mel? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, setiap tempat itu punya aturan Bu, dan kita harus mematuhi aturan tersebut. Jadi Ibu ingatkan lagi kepada Ananda, dimanapun Ananda berada harus menaati peraturan ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Kalau Ananda melanggar, terus siapa yang bisa mengatasi itu, ya kan? Nah, jadi Ibu harap dengan pembelajaran hari ini Ananda bisa mematuhi aturan yang ada di lingkungan sekitar Ananda. Bisa?